Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Tanggal 10 Mei 2021 menjadi sejarah baru di kota Manado. Wali kota dan wakil wali kota hasil pilkada tahun 2020 dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe. Andre Angou dan Richard Sualang akan memimpin Manado hingga tahun 2024. Sosok Andre Angou, sang wali kota, sangat menarik disimak. Beliau menjadi kepala daerah pertama yang beragama Konghucu di Indonesia. Bagaimanakah sepak terjangnya? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Andre Angou adalah peraih gelar Bachelor of Science in Industrial and System Engineering di tahun 1989 sampai tahun 1992 dan Master of Science in Engineering Management di tahun 1992 sampai 1994 di University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat. Pria kelahiran tanggal 23 Mei 1971 ini menamai perjalanan hidupnya adalah sebagai tukar-menukar antara tantangan, rintangan, peluang dan ujian. Ini menurutnya seharusnya dapat dihadapi dengan sikap yang benar dan cara yang tepat. Setelah menyelesaikan studi di University of Southern California di Amerika Serikat pada tahun 1994, dia kembali bekerja untuk membangun kota Manado. Di tahun 2003, beliau menikah dengan Irene Pinontoan dan diberkati dengan 3 orang putra, yakni Ansel, Abilio, dan Anthony Angou, dan seorang putri, yakni Annabel Angou. Di tanggal 16 Februari 2016, Andre Angou dilantik menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Jabatan ini menjadikannya sebagai Ketua DPRD pertama yang beragama Konghucu di Indonesia. Jabatan yang sama dipercayakan PDIP Perjuangan sebagai partai pemenang pemilihan legislatif tahun 2019 pada Andre Angou pada bulan Oktober 2019. Setelah 11 bulan menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Andre Angou kembali diusung oleh PDIP Perjuangan di pemilihan wali kota Manado dan menang. Tertarik dengan politik karena muncul ketidakpuasan ketika melihat kota Manado. Ini tahun 2000-an setelah saya kembali dari Amerika. Saat itu, saya berpikir untuk bisa membenahi harus masuk ke politik. Jadilah saya tertarik dengan politik, kata pria berkacamata ini beberapa waktu lalu saat diwawancarai oleh Manado Post. Lalu kenapa akhirnya ia memilih PDIP Perjuangan? Seperti ada kata pepatah, tidak ada yang kebetulan. Andre Angou diajak oleh almarhum Freddy Sualang. Saat itu, beliau menjabat sebagai Ketua PDIP Perjuangan Sulawesi Utara. Pak Freddy Sualang yang panggil, juga dorongan dari Pak Sinyo Hari Sarundayang. Waktu itu, mereka baru saja terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Saya langsung masuk ke pengurusan PDIP Perjuangan menjadi wakil ketua. Saat itu di tahun 2005. Jadi kalau mau dihitung, saya sudah periode keempat di DPD PDIP Perjuangan Sulawesi Utara, ujar Andre Angou. Selama 15 tahun Andre Angou membangun karir politiknya di PDIP Perjuangan. Selama itu pula, beliau tetap setia. Beliau menyebut perjalanan karir politiknya di PDIP Perjuangan tidaklah mudah. Di tahun 2010, hampir dipecat. Tapi kan tidak kemana-mana, ujar Andre Angou sambil tertawa dengan tawa khasnya. Bukan 10 tahun ini cuaca cerah terus, ada juga lewati badai, tetapi tidak kemana-mana, tambahnya lagi, masih tetap diikuti tawa khas Andre Angou. Setelah merasakan pahit manis di politik, alumnus SMA Rex Mundi Manado ini mengakui, dia sudah merasakan banyak hal positif sebagaimana tujuan utama berpolitik. Kita bisa mempengaruhi program pemerintah, juga ikut menentukan apa yang akan dilakukan pemerintah. Di antaranya, kebijakan pembenahan daerah
yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat, ujar Andre Angau. Andre Angau tidak akan pernah puas mencapai tujuan berpolitik, karena dia berpendapat dunia yang kian dinamis membuat kebutuhan masyarakat pun terus berubah. Semua dinamis, pembangunan dinamis, perjuangan dinamis. Saat kita tiba di sana, pasti ada sesuatu yang baru lagi, kata pengusaha yang pernah menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Sulawesi Utara ini. Ketika diwawancara saat itu, Andre Angau tak segan berbicara soal target politiknya. Politisi itu tujuannya pemikiran kita menjadi program pemerintah. Kalau saya, sudah cukup sampai di sini, Ketua Dewan, ungkap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara 3 periode ini. Apalagi kata Andre Angau, dia tidak pernah memimpikan dan membayangkan menjadi Ketua Dewan Provinsi. Mimpi, bayang, tidak pernah, sampai 2-3 bulan sebelum menjadi ketua, katanya sambil tertawa lepas. Posisinya sebagai Ketua DPRD Sulawesi Utara diakui Andre Angau sangat berpengaruh sebelum terpilih menjadi wali kota. Bedanya dengan anggota dewan, ia lebih berpengaruh menjadi wali kota Manado. Lanjutnya, beralih ke topik jabatan eksekutif, raut wajah Andre Angau sedikit berubah menjadi lebih serius. Awal saya berpolitik, memang ada ketertarikan menjadi eksekutif atau kepala daerah, ujarnya. Namun, penjelasan Andre Angau tak berhenti di situ. Tetapi sebenarnya saya sudah lewat target sekarang. Sudah jadi ketua dewan provinsi, ujarnya. Meski begitu, dia tidak menapik jika ketertarikan menjadi kepala daerah itu tetap ada. Beranjak kembali pada tujuannya berpolitik, yakni pemikirannya menjadi program pemerintah. Memang, sama seperti saya menjadi ketua dewan. Tapi kalau wali kota, skop dan tupoksinya beda. Namun keduanya sama. Pemikiran kita bisa menjadi program pemerintah, sambungnya. Soal visi dan misi, kata Andre Angau, sebenarnya mudah. Dia berpendapat, karena masih satu pulau dan satu negara, maka visi dan misi kepala daerah harus selaras dengan presiden maupun gubernur. Visi dan misi harus sinkron. Jangan semua bikin visi dan misi sendiri-sendiri. Akhirnya kacau balau, tukasnya. Bagaimana dengan dukungan keluarga? Ayah dari Ansel, Abilio dan Anthony, serta Annabel ini senang dengan keluarga yang mendukung tiap keputusan politiknya. Sampai sekarang, keluarga sangat mendukung, ujar suami Irene Pinontoan itu. Itulah kisah Andre Angau, wali kota Konghucu pertama di Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.